Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara dan pengambilan keputusan. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara sampai saat ini masih dikenal, yaitu Ing Ngarsasung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Makna Ing Ngarsasung Tulada adalah di depan mampu memberi teladan. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya penuh analisis dan berbagai pertimbangan. Hal ini disebabkan keputusan yang dibuatnya akan menjadi contoh bagi peserta didik baik di kelas maupun di sekolah. Makna Ing Madya Mangunkarsa, di tengah membangun karsa atau kemauan atau semangat. Maksudnya keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bisa mempertimbangkan dan memberikan karsa, kemauan, dan semangat bagi murid-muridnya. Makna Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang mendukung. Intinya adalah dari belakang keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan dukungan fisik dan dukungan moral kepada murid-muridnya di sekolah. Pengaruh nilai-nilai dan prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang ada dalam diri guru tentu saja berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan diambil. Ketika seorang guru sudah kehilangan idealisme akan mengutamakan kepentingan pribadi, atau seorang guru sudah tidak lagi menerapkan nilai kejujuran dalam kesehariannya, maka dalam pengambilan keputusan bukan tidak mungkin sebagai pemimpin pembelajaran, guru lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Namun jika seorang guru tetap memegang teguh nilai kejujuran, keyakinan kepada agamanya yang dianut, bahwa semua keputusan yang akan diambil akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir, maka ketika pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran, guru tetap akan berpegang teguh kepada keyakinannya, karena ia tahu semua keputusan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Sesi kucing dengan pendamping dan pengambilan keputusan. Pendampingan yang diberikan pendamping saat sesi kucing tentu saja sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Pada sesi kucing, guru sebagai kunci mampu mengeksplor berbagai solusi optimal serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentunya hal ini akan berimbas menghasilkan keputusan yang berpihak pada murid dengan tetap mengoptimalkan potensi yang ada pada peserta didik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada moral atau etika sebelum mengetahui tentang paradigma dilema, prinsip resolusi dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pembahasan kasus lebih ditekankan kepada nilai-nilai yang dianut pendidik dengan mempertimbangkan lingkungan yang ada. Selain itu, pembahasan juga hanya berdasar pada intuisi dan keyakinan yang dianut. Pengambilan keputusan yang tepat dilakukan dengan cara melihat paradigma. Apakah berupa paradigma individu melawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip dalam pengambilan keputusan terdiri dari: pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir; yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan; dan yang ketiga, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Adapun 9 langkah dalam pengambilan keputusan
Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Dan yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah, yang dilakukan dengan cara uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji tokoh atau panutan. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan, serta lakukan refleksi. Kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungan ketika pengambilan keputusan kasus dilema etika antara lain nilai budaya dan masyarakat di lingkungan, paradigma berpikir serta memilih prioritas, karena dalam dilema etika semua adalah benar. Pengambilan keputusan yang tepat tentu saja berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Hal ini akan berimbas pada merdeka belajar ketika murid mampu memilah dan memilih hal yang baik dalam meningkatkan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan muridnya. Di kelas, guru mengajarkan murid berhitung itu memang hebat, tapi mengajarkan anak mengerti apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Mengajarkan berhitung memang membutuhkan waktu, tapi mengajarkan anak mengerti yang utama dan berharga membutuhkan keteladanan, proses dan pembiasaan yang lama, dan akan menjadi budaya. Kesimpulan, guru sebagai pengambil keputusan mempunyai peran sentral dalam mengajar dan mendidik anak, terutama dari budi pekertinya. Budaya positif yang tumbuh di sekolah dan kompetensi sosial emosional yang matang tentu saja mendukung guru dalam mengambil keputusan di sekolah. Ditambah dengan penerapan pembelajaran terintegrasi diferensiasi, membuat guru bisa mengoptimalkan kemampuan murid melalui proses coaching yang tepat.